Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Desi, yang kedua Nadia, saya sendiri, yang ketiga Alfitra. Di sini kami akan memaparkan lebih lanjut dari hasil mind map yang berisikan materi manajemen layanan pelanggan. Langsung saja untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Baik, untuk bab pertama ada customer service. Customer service sendiri adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang atau karyawan untuk dapat memberikan pengertian akan produk dan jasa kepada pelanggan internal maupun eksternal dengan cara mengetahui dan memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan. Yang kedua ada customer focused organization. Customer focused organization adalah perusahaan yang memfokuskan bisnisnya dengan upaya untuk memuaskan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Bahasan yang ketiga service ekonomi adalah suatu istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan geser tren bisnis yang semula pada produksi atau manufaktur menjadi bisnis dengan memberikan pelayanan lebih. Untuk bahasan terakhir ada komponen dari customer focused environment. Yang pertama organization culture, yang kedua service, yang ketiga human resources, yang keempat ada produk, yang kelima ada delivery system, dan terakhir ada customer. Untuk bahasan bab kedua ada service culture. Service culture adalah budaya organisasi yang memprioritaskan layanan pelanggan dalam semua tujuan, keputusan, tindakan, dan kegiatan sehari-hari. Untuk bahasan kedua ada komponen service culture, yaitu misi, produk dan service, sistem pengiriman, pelatihan, motivator, employee roles, prosedur dan peraturan, dan yang terakhir ada dukungan manajemen. Bahasan selanjutnya ada strategi membentuk service culture positif. Yang pertama, mengekspor visi dari perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan budaya dan visi perusahaan kepada customer. Yang ketiga ada berkomitmen, dan yang terakhir ada bermitra dengan pelanggan. Kemudian bahasan selanjutnya, apa yang customer inginkan. Yang pertama ada pengakuan personal, kedua kesopanan, tiga profesional, dan yang terakhir ada empati. Untuk level layanan ada pertama criminal, basic, expected, desire, surprising, dan unbelievable. Bahasan ketiga adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Bahasan selanjutnya ada two-way communication. Satu proses aktif yang melibatkan dua individu atau lebih yang bertindak sebagai pengirim dan penerima pesan yang menerapkan semua unsur-unsur komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada elemen of the interpersonal communication model. Yang pertama ada environment, kedua accounting, ketiga feedback, keempat filter, kelima noise, keenam sender, ketujuh receiver, kedelapan message, dan kesembilan channel. Dan bahasa selanjutnya ada feedback, tanggapan verbal yang diberikan kepada pengirim yang memungkinkan kedua belah pihak, baik pengirim atau penerima, mengetahui bahwa pesan telah diterima dengan benar. Bahasan yang keempat ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang disampaikan melalui gerakan gerak tubuh, posisi tubuh, kualitas vokal, dan berbagai sinyal yang dikirim oleh orang tak terucapkan. Sering disampaikan dengan komunikasi nonverbal. Bahasa selanjutnya ada role of gender communication. Yang pertama ada body, kedua vokal, ketiga facial, keempat behavior, kelima environmental. Dan bahasa yang terakhir ada improving nonverbal communication. Yang pertama carilah isyarat nonverbal yang bisa digunakan di lingkungan. Yang kedua konfirmasi persepsi, ketiga memperjelas umpan baik, dan terakhir menganalisis interpretasi nonverbal. Untuk bahasa selanjutnya dilanjutkan oleh Nadia. Baik, untuk bahasan kelima yaitu karakteristik pendengar yang baik. Pendengar adalah kemampuan menangkap pesan suara yang disampaikan orang lain dan diolah menjadi informasi yang dapat dimengerti. Dengan cara menyimak untuk menangkap informasi dari lawan bicara kita agar tidak sampai salah menangkap. Mendengar itu sangat penting karena untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dari pelanggan. Proses mendengarkan terbagi menjadi 4. Pertama, receiving the message. Kedua, attending. Ketiga, assigning meaning. Dan yang keempat, responding. Karakteristik pendengar yang baik itu yang pertama ada empati, merasakan keadaan seorang agar lawan bicara merasa dapat dukungan. Yang kedua, understanding, menangkap atau memahami. Yang ketiga, patience. Yang keempat, attentiveness. Yang kelima, objektivitas atau sesuai realita atau fakta. Berikutnya, hambatan dalam mendengar yang efektif terbagi menjadi 2. Yang pertama, hambatan personal, misalnya seperti gangguan psikologis, kondisi fisik, listening skill level. Yang kedua, hambatan dari luar, misalnya seperti informasi yang berlebihan, suara orang lain, dan dering telepon. Terakhir adalah interaksi layanan yang kita lakukan kepada pelanggan, misalnya seperti mengamati terlebih dahulu keluhan yang disampaikan, berikutnya tanyakan, kemudian berikan penerangan lebih lanjut hingga memperjelas kembali maksud yang disampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya, yang keenam adalah mengidentifikasi perilaku pelanggan. Adalah tahapan awal dalam mengidentifikasi perilaku dari seorang individu untuk mengamati perilaku atau tindakan yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain. 4 tipe perilaku pelanggan. Yang pertama, tipe rasional, ini diumpamakan sebagai tipe kerbau. Yang kedua, tipe inkuisitif, ini diumpamakan sebagai tipe burung hantu. Yang ketiga, desisif, diumpamakan sebagai tipe hiu. Yang keempat, ekspresif, diumpamakan sebagai tipe bebek. Berikutnya, cara membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang pertama adalah pahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Kedua, berikan cara yang positif ketika menolak permintaan. Ketiga, membuat pelanggan merasa istimewa. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cara pandang seorang, misalnya seperti kualitas fisik, peran sosial seperti tokoh agama. Yang ketiga, perilaku sosial. Yang keempat, kualitas psikologis, misalnya seperti stres, gugup, dan kepercayaan diri. Bahasan selanjutnya adalah service breakdown.
adalah kondisi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan suatu layanan berdasarkan tingkat layanan tertentu sesuai dengan harapan dari pelanggan tersebut. Biasanya, hal tersebut terjadi dikarenakan pelayanan yang menemukan customer dengan membutuhkan pelayan yang khusus dari kemampuan penyedia layanan yang sudah tersedia. Misalnya, pelanggan dengan karakteristik seperti yang pertama banyak menuntut, yang kedua sulit mengambil keputusan, yang ketiga pelanggan yang tidak mendapatkan atau menerima produk atau jasa sesuai yang diharapkan. Cara menangani hal tersebut adalah seorang pelayan harus tetap profesional, tidak perlu terpancing emosi, dan mendengarkan dengan aktif hingga memberikan pertanyaan terbuka. Berikutnya, service recovery adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelanggan yang tidak terpenuhi melalui layanan pelanggan perusahaan. Service recovery proses merupakan tindakan atau tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, misalnya seperti meminta maaf dan tunjukkan rasa penyesalan. Yang kedua, segera ambil tindakan dan diselesaikan secara positif. Berikutnya, tunjukkan empati atau belas kasih. Yang keempat, memberikan kompensasi. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut. Berikutnya akan disampaikan oleh Alfi. Kepada Alfi, dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada customer in device work. Customer service in device work mencakup yang pertama nilai budaya, dua quality service pada user group, perbedaan bahasa pelanggan dengan keterbatasan. Ketiga ada positif global service, dan keempat ada peningkatan peranan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelayanan. Lalu ada yang ke-10 ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service, yaitu mencakup perkembangan teknologi, peningkatan peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan pelanggan, terus the call center or help desk, lalu jenis teknologi yang digunakan dalam customer service, lalu keuntungan menggunakan teknologi, lalu kerugian menggunakan teknologi, lalu etika pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi. Lalu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mencakup peranan kepercayaan, pentingnya manajemen hubungan pelanggan, lalu karakteristik penyediaan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, lalu bertanggung jawab terhadap hubungan dengan pelanggan, lalu mengutamakan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kualitas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.